Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini termasuk salah satu dari materi mata kuliah ilmu perbankan dan ekonomi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Zulfikar Ali Ahmad. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Mahanani dengan NIM 242111046 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kita akan membahas apa saja. Yang pertama, itu ada apa itu lembaga keuangan. Jadi nanti kita akan membahas pengertian dari lembaga keuangan. Yang kedua, apa saja klasifikasi dari lembaga keuangan. Terus selanjutnya kita juga akan membahas apa saja peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Yang keempat, apa saja faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu apa peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Jadi itu adalah beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada video ini. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak. Oke, yang pertama adalah pengertian lembaga keuangan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, lembaga keuangan itu adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga keuangan depositori. Yang kedua, lembaga keuangan non-depositori yang meliputi pertama, asuransi, insurance. Yang kedua, penggadaian atau pawn shop. Yang ketiga, dana pensiun atau pensiun fund. Yang keempat, rekayasa dana, investment fund. Yang terakhir, bursa efek atau stock exchange. Nah, terus klasifikasi yang ketiga itu adalah lembaga pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, modal ventura atau ventura capital. Yang ketiga, perdagangan surat berharga, securities trade. Yang keempat, anjak piutang, factoring. Yang kelima, usaha kartu kredit atau credit card. Yang keenam, pembiayaan konsumen atau consumer finance. Nah, itu adalah klasifikasi dari lembaga keuangan ya. Terus yang selanjutnya itu kita ke peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Nah, ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada intermediasi keuangan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan alokasi dana, yang ketiga penyedia instrumen dan layanan keuangan, yang keempat mendukung stabilitas sistem keuangan, yang terakhir yang akan dibahas adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu adalah peran-peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan ya. Nah, untuk penjelasannya ini dia slide yang selanjutnya. Nah, berikut penjelasannya ya. Yang pertama itu ada intermediasi keuangan, yaitu lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti atau penabung, dan pihak yang membutuhkan dana, peminjam. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan alokasi dana. Apa itu? Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana ke sektor-sektor yang paling produktif dan menguntungkan sehingga pendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, terus yang ketiga itu ada penyedia instrumen dan layanan keuangan. Nah, lembaga keuangan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi. Hal ini membantu masyarakat dalam mengelola kekayaan, merencanakan keuangan, dan melindungi diri dari risiko finansial. Yang keempat itu mendukung stabilitas sistem keuangan.
Nah, apa itu? Lembaga keuangan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa kegiatan finansial berjalan dengan transparansi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka juga menyediakan layanan keuangan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya tidak terlayani, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Nah, itu adalah perannya ya. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, di sini sudah dijelaskan juga. Yang pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah, yaitu pendapatan yang lebih besar, khususnya di kalangan menengah, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung. Yang kedua, pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Kebutuhan modal dan dana sektor industri yang semakin besar seiring perkembangan teknologi mendorong lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut dalam jumlah besar. Nah, yang selanjutnya ada dominasi instrumen keuangan dengan denominasi besar. Surat berharga dan instrumen pasar uang yang bernilai besar sulit dijangkau oleh penabung kecil. Lembaga keuangan memberikan akses kepada penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang lebih terjangkau. Yang keempat, ada skala ekonomi dan produk jasa keuangan. Dengan menggabungkan berbagai sumber dana dan menciptakan jasa keuangan dalam jumlah besar, lembaga keuangan dapat menekankan biaya produk dan jasa per unit sehingga meningkatkan daya saing mereka. Yang selanjutnya ada jasa-jasa likuiditas. Lembaga keuangan menyediakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan likuiditas individu dan perusahaan, sehingga membantu kelancaran operasi bisnis dan mengurangi risiko gangguan keuangan. Terus yang selanjutnya dan yang terakhir nih. Yang terakhir yaitu keuntungan jangka panjang dan risiko lebih kecil. Lembaga keuangan mendapatkan dana simpanan dengan bunga rendah dan menyalurkannya dengan harga lebih tinggi dalam jangka waktu panjang, serta risiko yang dihadapi penabung menjadi kecil karena pengawasan ketat dan program peminjaman simpanan. Nah, terus sekarang kita akan membahas peran lembaga keuangan dalam sistem intermediasi. Yang pertama, penghimpunan dana, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito, dan investasi, lalu menyediakan instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di lembaga keuangan. Terus, ada juga selanjutnya yaitu penyaluran dana, yaitu menyalurkan dana yang dihimpun kepada pihak yang membutuhkan seperti kreditur, investor, dan pengusaha. Yang kedua, menyediakan kredit dan pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan kredit dan memastikan bahwa dana disalurkan kepada pihak yang mampu mengembalikannya. Terus, yang selanjutnya ada pengelolaan risiko. Untuk pengelolaan risiko itu juga ada 3 poin, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana. Terus mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko seperti diversifikasi portofolio dan hedging. Terus yang terakhir, membantu dan mengontrol risiko secara terus-menerus untuk memastikan stabilitas keuangan. Nah, peran lembaga keuangan dalam sistem intermediasi yang selanjutnya itu ada fasilitas pembayaran, yaitu menyediakan fasilitas pembayaran seperti transfer, clearing, dan settlement. Terus memfasilitasi transaksi ekonomi dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Yang terakhir, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Terus yang kelima ada intermediasi, yaitu bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Terus memfasilitasi alokasi dana yang lebih efisien dengan menyediakan
informasi dan analisis tentang peluang investasi. Terus meningkatkan efisiensi pasar keuangan dengan menyediakan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi. Nah, di sini ada contoh dari proses intermediasi keuangan. Ya, di sini ada beberapa unit ya atau pihak. Ada 3 pihak. Yang pertama itu pihak unit defisit. Nah, unit defisit itu adalah sebagai peminjam. Ini adalah pihak yang butuh uang untuk berbagai keperluan, bisa untuk investasi, usaha baru, atau kebutuhan konsumtif. Contohnya itu perusahaan yang mau ekspansi, atau orang yang mau beli rumah, atau pemerintah yang butuh dana pembangunan. Terus ada unit surplus atau penabung. Ini adalah pihak yang mempunyai kelebihan uang. Mereka punya uang lebih dari yang dibutuhkan untuk pengeluaran sehari-hari. Contohnya orang yang punya tabungan banyak atau perusahaan yang punya keuntungan besar. Terus kebutuhan penabung. Para penabung itu ingin uangnya aman, terus bisa ditarik kapan saja, terus mudah diakses, terus nyaman dalam bertransaksi, dan tentunya berharap dapat untung dari tabungannya atau tingkat bunga. Nah, kalau kebutuhan yang peminjam itu mereka butuh dana dalam jumlah tertentu, terus untuk jangka waktu yang tertentu juga, dan tingkat biaya pinjaman yang sesuai dengan tingkat bunga. Terus ada lembaga intermediasi, itu adalah pihak yang di tengah ya. Itu adalah jembatan antara unit surplus dan unit defisit. Mereka adalah para mak comblangnya uang lah. Nah, terus di dalam kotak ini ada bank umum dan BPR. Terus ada dana pensiun, terus perusahaan efek, perusahaan asuransi, reksadana. Terus bagaimana proses berjalannya? Mari kita ikuti alur panahnya ya. Dari unit surplus ke lembaga intermediasi. Dari unit surplus. Nah, unit surplus itu penabung menempatkan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk tabungan deposito, membeli reksadana, membayar premi asuransi, dan lain-lain. Ini memenuhi kebutuhan penabung akan keamanan, likuiditas, dan potensi bunga. Nah, sebagai gantinya, lembaga keuangan memberikan sekuritas sekunder kepada penabung. Sekuritas sekunder ini adalah bukti kepemilikan penabung atas dana yang ditempatkan di lembaga keuangan, misalnya buku tabungan, sertifikat deposito, polis asuransi, unit reksadana. Nah, ini lebih mudah diakses dan dicairkan oleh penabung. Terus dari lembaga intermediasi ke unit defisit atau panah kredit ya. Itu lembaga intermediasi mengumpulkan banyak uang dari berbagai unit surplus. Uang inilah yang kemudian dipinjamkan atau diinvestasikan kepada unit defisit. Nah, lembaga intermediasi memberikan kredit kepada unit defisit sesuai dengan kebutuhan peminjam, jangka waktu, tingkat bunga, dan jumlah. Terus dari unit defisit ke lembaga intermediasi. Nah, itu lihat ke panahnya yang sekuritas primer. Ketika unit defisit menerima pinjaman atau kredit, mereka memberikan sekuritas primer kepada lembaga keuangan. Nah, apa itu sekuritas primer? Yaitu bukti utang dari peminjam kepada lembaga keuangan. Misalnya, surat perjanjian utang, obligasi perusahaan, terus saham yang diterbitkan. Nah, itu adalah janji peminjam untuk mengembalikan uang beserta bunganya. Terus, inti dari prosesnya itu adalah lembaga keuangan berperan sebagai perantara. Mereka mengubah uang yang nganggur atau mungkin ya tidak dipakai dari banyak penabung kecil seperti uang siap pakai dalam jumlah besar untuk para peminjam. Mereka juga menyesuaikan kebutuhan yang berbeda. Terus penabung ingin uangnya mudah dicairkan tapi peminjam mungkin butuh dana untuk jangka panjang. Lembaga keuangan menjembatani perbedaan jangka waktu ini. Penabung mungkin hanya punya sedikit uang, tapi peminjam butuh uang banyak. Lembaga keuangan mengumpulkan banyak uang kecil menjadi satu dana besar. Terus, lembaga keuangan juga menilai resiko peminjam dan menentukan tingkat bunga yang wajar, sehingga penabung tidak perlu khawatir langsung berurusan dengan peminjam. Singkatnya, lembaga keuangan membuat aliran uang di perekonomian menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses bagi semua pihak.
Jadi itu adalah penjelasan dari proses intermediasi dari bagan yang saya tampilkan ya. Nah, kesimpulannya dari presentasi potong ya. Jadi kesimpulan dari materi tadi kita semua, itu lembaga keuangan yang merupakan padanan dari financial institution adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Mereka menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat baik untuk kebutuhan produktif, investasi perusahaan maupun konsumtif, serta menyediakan jasa keuangan non pembiayaan. Terus klasifikasi lembaga keuangan terbagi menjadi 3, yaitu lembaga keuangan depository, lembaga keuangan non depository, dan lembaga pembiayaan. Terus peran kunci lembaga keuangan juga tadi adalah intermediasi keuangan, meningkatkan efisiensi alokasi dana, penyedia instrumen dan layanan keuangan, mendukung stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, terus untuk materi yang faktor pendorong peran lembaga keuangan tadi ada meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah, pesatnya perkembangan industri dan teknologi yang membutuhkan modal besar. Terus dominasi instrumen keuangan berdenominasi besar yang sulit dijangkau penabung kecil. Terus ada efisiensi skala ekonomi dalam penyediaan produk jasa keuangan, ketersediaan jasa likuiditas, keuntungan jangka panjang dan risiko lebih kecil bagi penabung. Terus untuk peran dalam sistem intermediasi itu ada menghimpun dana, penyaluran dana, melakukan pengelolaan risiko, fasilitas pembayaran, dan intermediasi. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.